Entah ada cerita yang olah seputar Tuan Syekh itu kira-kira apa? Kalau menurut adiknya dulu, karena ini kan anak angkatnya, dikawinkannya sama adiknya, anak adiknya. Nah, jadi andong kami itu saudara Tuan Syekh itu lah. Kalau menurut katanya dulu itu ganjilnya Tuan itu omaknya tak pernah susah meliharanya. Waktu kecil. Tidak pernah susah meliharanya. Kalau dibikin ke belakang, menyusul ke belakang. tetek amaknya sampai ke belakang. Iya, menyusul. Nah, tapi sesudah itu enggak ada lagi. Anak adik-adiknya Enggak ada lagi. Enggak bisa lagi dalam belakang. Enggak ada lagi. Biasa saja itu kalau keistimewaan kalau menurut keterangan adiknya. Itulah Tuan ya. Iya. Jadi dia ada pemilihnya. Orang ini kan pendatang haram nih kemarin dari Rio sana. Ada datang tamunya. Oh, nampaknya anak ini kalau tidak nanti jadi alim besar, jadi pencuri besar ini katanya. Menbilangkan Tuan itu. Oh. Nah, amaknya pula menjurit lamanya apa mana. Itu. Tidak banyak pengetahuanku mengenai Tuan ini sebenarnya. Karena itulah aku baru bersama-sama dengan Lebih Sahdon setelah 60-an, 63 begitu. Tapi Atok sempat konal wajah Tuan itu macam mana? Lompat. Tapi inilah sekarang jadi permasalahan kan. Ingat kami pernah sesampan kotak gitu kan. Dari negeri lama kemari. Sama Tuan Syekh. Sama Tuan Syekh itu. Kami lah sama-sama duduk di belakang. Masih muda atau stand deh. Kocik kan. Itu ingatku. Tapi yang heran aku waktu dia meninggal tidak ada memorinya dalam otakku. Barangkali aku tidak diikutkan di situ. Tinggal di rumah. Makanya tidak tahu aku. Dia itu meninggal katanya kena penyakit jantung. Itulah aku pun dulu ada itu kitab Majelis Ulama itu dapatku. Waktu ada MTQ di Tebing Tinggi, ku tengok ada pameran kitab. Nah, dia apa namanya Majelis Ulama punya. Tengok ini kan. Wah, ini atukku bilang. Ini bagaimanapun sama aku, berapa satu tuh? Tidak dijual katanya. Ini enggak dijual, bang. Apa ini katanya? Tidak, ini bagaimanapun sama aku. Ini atukku ini kan. Ini katanya. Tidak dapat. Tidak, bagaimana? Tidak, aku kacau lagi pula memang. Bilang tuh, ini tuh. Berapa aku bayar? Dan ini katanya. Udah, apa katanya? Pernyataannya. Terus lah aku tekan. Tapi namanya juga buku rajin raun entah kemana-mana. Makanya sekarang dia tak mencarinya tidak dapat. Dipinjam orang. Masih ada kayaknya itu. Yang kecil. Yang kuning. Iya, yang 5 orang. Enggak, kayaknya ada di ranto di atas. Entahlah, kalau di ada tidak ada. Ya, kan nanti ranto bisa. Yang dikatakan Kampung Sumber itu dia. Mulai dari Sungai Merdeka sampai ke Sungai Sam. Di sini dulu tanaman sayurnya nih. Itu dulu toh. Apakah memang segitu luas tanah wakaf itu atau memang lebih luas tanah wakafnya? Kalau menurut keterangan Haji Hamdan, itu katanya kalau hari Jumat orang itu gotong royong. Gotong royong untuk membersih kebun. Kebun Tuan itu kan. Itu lebar 3 hektar. Tidak tahu, lebar itu katanya. Karena makan Tuan itu makannya si Lebih Sahdon dari situ, bukan dari murid. Oh, batu beladang situ. Iya, kebun kelapa Tuan itulah. Karena ini anak angkatnya. Makanya setelah meninggal Tuan itu, dia terpaksa mencari makan sendiri. Iyalah.
Untung saja masuk apa copat. Masuk jawaban copat. Iya. Jadi kayak mana rupanya tuh kira-kira di zaman itu segimana kejamnya rupanya Jepang itu atau Indah Belanda tahu itu. Kami ndak itu jawaban masuk kemari itu Sungai Palsan kan? Iya, Singapura. Itu kan ada masjid Sungai Palas. Iya, iya. Itu masjid Sungai Palas itu di situ dulu tempat pabrik kayu, pengolahan kapal jawaban. Bekas masjid. Nah, itu di situ dulu itu. Enggak pola tahu, kami enggak pernah jumpa sama jawaban itu. Karena itu tadi, belum lagi orang itu datang, sudah buka. Buka itu pindah-pindah, Bang. Rumah kami dulu di sini. Orang itu karena takut ini, karena isu Iya. Jepang ini kejam, orang itu Iya. pindah ke sana. Berlarian. Sampai di Berlarian. kampung rakyat. Padahalan belum tentu begitu. Tapi dah, jadi ini dulu kebun kelapa. Kebun kelapa tinggal beruang. Iya, Kalau sekarang sekor-sekor yang nampak, Iya. dulu serombongan. beruang. Serombongan. Bagi begitu juga. Banyak hamanya. Jadi di zaman Jopan itu semua hama merajalela. Mulai dari kutu, babi, itu tidak apa yang tahan ditanam itu. Atau dulu pernah belajar sama Tuan Ika. Atau Gong Sungai Nirai, Abdul Oh, Wahab. sungai ini deh. Abdul Wahab namanya. Oh iya. Wahab Tunas. Jadi Tunseh ini yang atau tahu seberapa besar pengaruhnya tuh di masyarakat panen. Sekarang pula kalau itu jelasnya ini sekarang komunikasi kan tidak seperti dulu. Iya. Ya kan? Tapi dia dapat menyedot orang ini dari asahan. Haji Hatam dari Kota Pinang dan daerah-daerah sekitarnya. Itulah pengaruhnya. Jadi, keikhlasan orang itu membentuk pesantren itu mempengaruhi muridnya. Orang itu kan dulu buka pesantren ini kan untuk mendidik umat Islam supaya dia menyerahkan dirinya kepada agamanya. Orang yang dididik di sini balik ke kampung, dia pula kan itu dulu maksud orang itu membuat pesantren. Kalau sekarang orang bikin pesantren kali berapa? Iya. Orang itu tidak dulu. Ikhlas lah. Iya, memang itulah betul. ini orang asalnya nih. Muridnya ini. Makanya hidupnya enggak dari usaha pesantren itu, dari kebun itu. Dari kebun itu. Ah, Itu makanya orang itu asal gotong royong. iya, memang. Ini dulu di Asahan ada gurunya ini, Asahan mati, seorang ulama besar juga. Tapi tidak berapa lama dia belajar di situ, guru itu mati. Dia mencari guru, itulah sampai kemari. Kalau tidak, itulah ukurannya. Karena keikhlasan orang itulah dapat menjadi orang. Iya. Kampung kalau sudah bersorban zaman dulu bagaimana pun cium tangannya tidak macam orang sekarang. Kalau orang sekarang kan kalau orang dulu apalagi lah ini orang ini yang punya kampung ini Membuka. si Tuan Syekh itu. Itu di kerajaan Bilah dulu kan. Orang lumayan. Itu dari sungai ini sampai ke sungai sana itu dia apa nih punya. Tuan Syekh itu. Makanya itu dibagi-bagi untuk anak cucu yang tinggal. Berarti Abdul Rauf orang lumayan juga tuh. Orang lumayan. Iya. Makanya bisa sekolahkan Ini, ke Mekah deh. iya. Ya, rame-rame orang itu mensekolahkan itu. Karena memang, apa namanya, sudah dari kecil otaknya luar biasa gitu. Kalau Umar Junid sama Tok Lobesah dan Sangkatan. Rasa aku duluan lebih sah dong. Duluan Lobesah dan. Iya.
Tapi sama-sama lawan di situ. Oh, iya. Hmm. Berarti bisa lah dibilang Tuan Syekh Selumut ini muara ilmu agama untuk Labuhan panah Batu. ini Labuhan Batu berarti. Iya. Itu murid-muridnya di mana, muridnya yang pernah sekolah sini balik ke kampung itu jadi belum kampung itu. Iya, iya. Berhasil lah istilahnya. Jadi niat orang itu membuka pesantren itu terkabul. Macam Haji Hatan, 3 tahun dia di sini. Tahun 31 sampai tahun 34. Tahun 34 dia pindah ke Azizah. Tahun 35 dia pindah ke Mekah, 15 tahun sana. Balik. 6 tahun barangkali dia di Kota Pinang dijemput orang Wasliah lah. Masuk Al-Wasliyah. Itu kalau sidang masalah-masalah hukum itu kalau Tuan Syekh Arsad Talib Lubis. itu kan berapa banyak, apa kata muridnya, apa kata orang yang muridnya yang sekolah ke apa itu, aku tengok dulu katanya berapa lama pun kamu ikut sekolah sore, ada kamu yang berani mengatakan sama ilmu Muslim ini. Itu kalau sudah sidang masalah hukum, tengok mana Haji Hatam katanya itu, belum datang lah Joko. Yang kan Al-Wasliyah kan ditambahin dulu kan? Iya. Tambah. Joko kita Jadi itulah. ingat atau Baharuddin Talib Lubis? Indah, Abang kandung Arsyad Talib Lubis. indah, Nggak ingat deh. indah. Yang pernah kayak apa gitu, siapa namanya pengarang berhidup itu, Abdul Halim pengarang ahli apa itu tarikh berhidup Nabi Muhammad SAW. Nah itu pernah. Hamdan Abbas enggak? Dan Abbas itu. Enggak, Enggak. bukan, Haji Agus Salim. bukan. Halim. Itu aku mencarinya sekarang itu kitab tidak ada lagi. Aku punya dulu terbakar. Kitabku terbakar. Termasuk yang paling kusayang itulah karena ada apa ganti. Nggak ada kitab-kitab lagi tuh. Yang baru. Kitab baru deh. Yang baru. Kalau yang dulu itu yang paling sayang aku itu. Kitab berhidup. Itu kalau membacanya itu awak sama dengan membaca kitab berhidup yang lain. Sekarang yang paling apanya aku ragunya baca kitab tarikh Quraisy Shihab bahwa Abdullah dikawinkan dengan jirannya Aminah, gitu kan? Kalau menurut siapa itu dulu, apa namanya itu pengarang kitab itu berhidup itu Aminah orang Madinah. Tapi kalau di situ Quraisy Shihab orang Makkah, karena si Kilab ini punya 2 anak, satu Kusai, satu bukan ayah siapa ini atau si Aminah ini, 2 anaknya, yang ini Aminah, yang ini datuknya Kalimah orang ini, di Kilab orang ini berjumpa. Begitu. Tapi ini katanya kalau di apa itu orang Madinah. Tapi kalau Quraisy Shihab orang Makkah, berjiran katanya. Apa? Kawannya sepermainan di waktu kecil. Tapi entah yang mana yang bodoh. Kalau menurut akal memang cocokan lagi, tetapi mengapa orang dulu tidak ada mengatakan begitu? Udah atau baca kitab Quraisy Shihab? Ada. Tafsirnya ada. Udah kita Shihab ada di situ lagi. Kitab apa? Tarikh.